Wah, ini pasti hidup ini. Iya, iya, alhamdulillah. Wahyu khas Jogja ini, Pak. Jogja ya? Iya, Jogja. Wahyu ini turun. Wahyu yang turun ya? Wahyu yang turun. Itu kalau ada orang yang minta itu duduk di bawah pohon ini, Pak. Ini gede sebetulnya pohonnya ya? Ya, nanti bisa. Nggak ada. Jadi nanti kalau udah gede, Ya, orang minta duduk di bawah pohon. khas Jogja. Nanti berapa tahun lagi taknya langsung duduk di bawah pohonnya. Makasih, Pak. Betul. Kantornya besar ya? Iya. Ini 6 hektar. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Bencana, Bapak Andono. Yang terhormat, Bapak Ibu saya Bintang dan Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Bencana, Bapak Dr. Alwi Imron. Yang saya hormati kawan-kawan dari PTKIJ, dari PT yang lain, yang saya hormati juga kawan-kawan profesor riset penelitian teknologi dan pemulihan tanaman hutan. Dan saya kira sudah cukup di tingkat nasional maupun sebagian di tingkat internasional. Saya kira kantor ini sudah cukup untuk katakan berkontribusi. Kalau berdasarkan peringkat BUMN, kantor Babes Jogja itu masuk dalam 20 top lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Jadi kita sebut dengan beberapa lembaga penelitian yang lain. Kemudian tahun ini ya, kalau tidak salah tahun ini kita mendapat peringkat 2 sebagai lembaga penelitian kementerian paling inovatif yang diajar oleh Presiden. Nomor 1-nya di pertanian, jadi nomor 2 kita, nomor 3-nya di LIPI yang di LIPI. Artinya kita bisa menjaga devisa, kemudian itu juga biodiversitas kita sendiri asli Indonesia. Dan saya kira sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita sudah melakukan kerjasama dengan masyarakat, dengan perusahaan, dengan koperasi, dengan Pemda, dengan masyarakat. Ada di situ kita ada beberapa tempat, baik itu skalanya 5 hektar, 10 hektar, dengan koperasi 100 hektar, dengan PT, dengan perusahaan Sanggar Agro. Oh iya, sebelum aku lanjutin videonya, bagi kalian yang belum sempat klik tombol subscribe, bisa klik sekarang ya. Ayo buruan, aku tungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Kepala Balai Besar Litbang PTH, Ibu Kapus P3I ya, Bapak-bapak, Ibu Profesor riset dan para peneliti yang ada di sini, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya tetapi ini ada suatu kebanggaan dan apresiasi yang luar biasa. Saya lihat dari prestasinya tadi bahkan di tingkat nasional, internasional, bahkan di tingkat lembaga penelitian PTH ini luar biasa. Dan tadi juga saya dengar banyak inovasi, banyak hasil kajian yang strategis yang dihasilkan oleh para profesor riset, para peneliti yang ada di sini. Nah, itu sebetulnya modal modal saintifik, modal sosial, modal kelembagaan yang kita miliki, yang harusnya kita kapitalisasi ke depan. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Indonesia, bahkan negara kita ini menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Kan kita ingin rata-rata kita udah masuk 5 besar top 10
GDP per kapita di dunia, ya. Tapi kalau lihat RPJM kita, RPJP kita, bahwa asumsi pertama adalah pertumbuhan ekonomi minimal 6% dulu itu. Nah, tiba-tiba awal tahun Maret ya 2020 kita tiba-tiba kedatangan tamu yang disebut COVID-19 ya. Ini menjadikan melakukan disrupsi terhadap semua aktivitas pembangunan, ekonomi, bahkan interaksi sosial kita. Sehingga akibatnya adalah ekonomi kita drop, bahkan minus. Jadi green economy tentu backbone-nya apa? Satu, ya kan? Kita beralih dari conventional energy sources seperti solar, BBM, batu bara dan sebagainya menjadi renewable energy sources. Tadi saya lihat ada penelitian tentang nyamplung sebagai bahan energi. Saya sudah melihat yang di Samarinda, di Bukit Suwarto, dan nyamplung biasanya kan di daerah rawa ya, di daerah wetland atau apa. Di Bukit Suwarto itu di Bukit namanya udah Bukit Suwarto lah, jadi bukit. Saya kunjungin itu 5 hektar kalau nggak salah juga ya. 5 tahun udah berbuah. Itu minim namanya antara saya dari Universitas Pulau Warna. Tadi Pak Nur menyampaikan kerjasama dengan sini. Saya menjadi sangat sangat optimis sebetulnya kalau itu kita scale up, kita masifkan. Karena Bapak Ibu semua pasti ketahui kita nih ya sudah memberikan izin APH, UPHH, HTI dan sebagainya hampir 41 juta hektar. Tapi HTI saya kemarin evaluasi sempat secara ini dengan Dirjen dan Direktur. Baru yang optimal, baru yang jalan itu 25%. Artinya dari perizinan yang diberikan hampir 75% yang lalu. Asumsi saya kan HTI kan kita kasih di daerah-daerah yang udah tanda tanya nggak ada kita ganti jadi hutan tanaman industri. Nah ini tadi ada nyamplung, ada minyak kayu putih. Kalau tadi kebutuhan minimal 100.000 hektar untuk kita menjadi swasembada kayu putih. Udah HTI yang tidak aktif itu kalau memang ekosistemnya sesuai ya untuk tumbuh kayu putih, udah kita buatin aja, kita dorong ke situ, gitu ya. Nyamplung misalnya, kalau kita mau alih ke bioenergi ke depan, jadi di samping CPO dan sebagainya ya, biofuel dari CPO sawit dan sebagainya, kenapa kita tidak ke situ? Itu yang transformasi struktural dari brown economy menjadi green. Yang kedua, kondisi COVID ini menjadi kita harus beralih dari produk-produk pangan yang konvensional dan herbal dan sebagainya, tanaman yang produk pangan, produk kesehatan yang biasa-biasa menjadi sekarang lebih ke herbal dan sebagainya. Contoh kayak putih tadi, saya itu kayak konsumsi hari-hari aja sekarang kayak putih. Saking takutnya dengan mas COVID itu, jadi tiap hari saya taruh. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua, mungkin ini pada bertanya-tanya, gitu ya. Karena berdasarkan Perpres 92/2020 kan BLI kan nggak ada lagi. Sekarang ada nomenklatur baru yang namanya BNSD, Badan Standar dan Instrumen. Ya, kita lagi sedang berkomunikasi. Harusnya 2 minggu yang lalu Kepala BRIN ya, itu ketemu Menteri saya dan Pak Sekjen dan lain-lain menyambut bagaimana pola isi ya, yang BRI ini menjadi BRIN atau apa. Kalau saya sejak awal mempertahankan sebagian besar BRI ini KKLH, baik SDM-nya, baik hardware-nya seperti bangunan ini, laboratorium dan sebagainya, karena apa? Kita kan ada BSI, Badan Standar Instrumen. Backbone standar ini harusnya kan scientific base, scientific practices.
SOP yang sudah kita kembangkan itu untuk menumpangkan standar, sehingga ini standar berdasarkan hasil kajian dan sebagainya. Ini ada beberapa yang harus kita pertahankan, termasuk ini di kantor yang mau saya pekan. Jadi naik Polri yang di Sumatera Utara, ini ada juga yang di Samarinda waktu. Karena apa? Karena BSI kita kan ada. Nanti yang dukung backbone-nya gimana? Saintifiknya, brainware-nya gimana? Kalau semua ke sana, boleh ke sana nanti kan prosesnya panjang, gitu ya. Nah, karena itu saya minta ya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Profesor riset, peneliti, tetap semangat dulu ya. Koperasi Wanita Mandiri, koperasinya Balai Besar Bank BPJK. Terima kasih ya. Ini contoh saja kalau mana kehabisan kirim pada kemarin kan sulit. Ini murni semua. Mantap Prof. Iya. Dari kita semua ini tapi yang sangat buat target kalau kita membuat surat kepada nanti kalau yang lagi misalnya Ekonominya ini harus ada semua, tapi visi tetap. Iya, dalam waktu sekitar 4 tahun dia sudah balik. lebih cepat. Ini yang paling tinggi dari ini dari proses pemulihan. Dari rata-rata pemahaman di Jawa yang mana berutang itu sekarang sudah 1,2 1,3. Kan punya potensi 3% ya. Sudah ada kerjasama. Itu target kita adalah sosialisasi penyuluhan ini ini produk minyaknya Pak dari apa namanya dari buah nyampur kita sudah meningkatkan rendemennya dari populasi awalnya hanya 50%. Sekarang kita punya tegakan di sumber penelitian negeri sudah 60% sampai 69%. Berarti ya peningkatannya sudah 19%. Jadi ini Ambilin dulu handphoneku tadi. dari hitam seperti ini. Jadi kalau dengan alat ini biji keringnya kita press, hasil minyak yang keluar masih hitam seperti ini. Nah kalau mau untuk tujuannya pemanfaatan nanti untuk biodiesel kita butuh processing kimianya Pak. Jadi ada 1, 2, 3, 4 tahap sampai jadi biodiesel seperti ini. Nah ini kalau di Indonesia itu variasi buahnya seperti ini Pak. Papua 1 botol hanya muat sedikit. Buah besar ya. Gunung Kidul 1 botol ukuran sama bisa muatnya banyak. Tapi hitungannya gimana? Tapi tetap nggak mempengaruhi Pak. Nggak mempengaruhi ya? Ya, jadi ukuran buah tidak mempengaruhi rendemen. Tetap nanti genetisnya yang lebih pengaruh dengan interaksi dengan lingkungan. Kalau ukuran buah ternyata dan kita ya. Nah ini kalau untuk kosmetik jadi bisa juga karena ini biaya produksinya masih kita hitung-hitungan kalau tidak ada subsidi dari pemerintah belum bisa meinikan untuk skala operasional. Pasar yang tersedia adalah untuk bedah kosmetik. Bagus ya. Iya, jadi prosesnya lebih sederhana karena nggak butuh proses kimia, hanya dipres sampai seperti ini, diendapkan, sudah bisa jadi dijual. Fresh oil, awet muda. Saya malah senang. Iya, kita masih kerjasama dengan farmasi Pak. Masalahnya saya udah masuk di fase awet tua kayaknya. Dan untuk tanaman rehabilitasi nanti Pak, kita sudah lagi sekarang jenis-jenis itu. Ini untuk apa nih? Serabin, kulin, Surya Blemeran, tentang gambutnya gambut semua Pak. tidak berhasil. Ada yang ada yang sampai sertifikasi untuk sumber benih itu untuk kami dan kulit di Sumatera sudah kita Nah ini kan dianukan dengan apa ya? Dengan pedas RH ini kan kita mau masih benih apa? Persemaian permanen. Sebetulnya sebelum pandemi kita sudah siap di Kalimantan untuk mengadakan rehabilitasi di gambut Pak untuk Surya. Ya kalau ada perlu waktu Pak, semua waktunya untuk bisa sudah siap di yang KHDTK ya di Kalimantan. Di daerah konsesi Pak. Konsesi untuk rehabilitasi lahan. Oke. Ya sudah siap untuk Surya. Ini cendana. bisa cendana tadi ya. Cendana itu kan susah di apa ini. Nah ini kita
Untuk jaringan udah berhasil. Ini banyak inovasi luar biasa. Ya. Ini satu anu Bisa ratusan Pak. bisa ratusan.